Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara sekalian kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa berkesempatan yang mulia ini Allah telah memberikan nikmat karunia kepada kita berupa kesempatan dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan saum Ramadan tahun 1446 Hijriah fa insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada Rasul akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Semoga kita bisa istiqamah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Al-ayah. Di dalam ayat tersebut memiliki makna yang luar biasa. Kita ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya, dengan dibekali akal, dibekali hati berupa nurani, banyak mendengar, banyak melihat. Kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi hujah yang kita yakini kebenarannya sesuai ajaran Nabi dengan sebenar-benarnya. Di dalam ayat tersebut ada makna yang luar biasa. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu tugas yang utama, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep ibadah yang ditawarkan dalam agama Islam yaitu dilandasi dengan keikhlasan menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus keikhlasan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jika dua hal ini bisa kita laksanakan secara beriringan, maka derajat takwa akan dapat kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, perintah beribadah dengan ikhlas kepada Allah tentu tanpa alasan, sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul murni muncul dari hati nurani kita. Konsep ikhlas yang ada di dalam kitab Nasihatul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan syarah dari kitab Syu'bul Iman karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ada sebuah konsep ikhlas yang luar biasa di mana beliau mengatakan mahwal ikhlas. Ikhlas itu adalah ar-ridho bil qismah, yaitu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian kita. Kalau kita diberikan nikmat karunia berupa kesehatan, kesempatan umur panjang, tugas kita beribadah kepada Allah, maka landasilah ibadah itu dengan ikhlas mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan konsep yang seperti itu yang kita bangun kepada diri kita, maka ibadah yang kita lakukan tidak ada beban sama sekali. Ibadah yang kita jalankan tidak ada tuntutan sama sekali. Namun bagaimana orang yang beribadah dengan menuntut pahala dari Allah, beribadah menuntut doanya dikabulkan oleh Allah, tentu ikhlasnya perlu dipertanyakan. Andai kata dia mengatakan saya ikhlas, maka hakikatnya dia tidak ikhlas. Kenapa demikian? Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ingat, ada sebuah ayat Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surat ikhlas. Akan tetapi uniknya adalah surat ini berbeda dengan surat yang lain. Kalau surat-surat yang lain namanya masuk di dalam salah satu ayat. Contohnya surat An-Nas, ada kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ada Qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi Al-Ikhlas kita cek satu persatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Namanya Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kata ikhlas di dalam ayat tersebut. Ini adalah kunci yang perlu kita pegang.
Maka hakikatnya orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas, maka tidak menyebutkan kata ikhlas di dalamnya. Jika itu masih muncul, berarti ikhlasnya perlu dipertanyakan. Hari ini menjadi penting. Karena terkadang orang ditanya, gimana Pak, Bu, ikhlas? Dia, iya Ustadz, saya ikhlas. Hakikatnya bukan ikhlas itu yang muncul. Kenapa? Kalau ikhlas masih dipertanyakan, berarti tidak muncul keikhlasan. Maka nama surat Al-Ikhlas perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar semua amal kita, ibadah kita, mulai dari amal yang berbut ibadah mahdoh muqayyadah, ibadah mahdoh yang contohnya diberikan oleh Rasulullah, sampai ibadah mahdoh ghairu muqayyadah, sampai dengan ibadah mahdoh yang tidak contohkan oleh Rasulullah SAW, perlu kita landasi dengan yang namanya ikhlasan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah yang saya hormati, saudara-saudara kalian yang berbahagia. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, ketika banyak orang menunaikan ibadah puasa, di mana Rasulullah mengingatkan dalam satu hadisnya, rubba sa'imin laisa lahu min syami illal ju' wal atas, maupun dengan wazan yang lain, kam min sa'imin, walaupun artinya sama. Banyak orang yang berpuasa tetapi dapatnya cuman lapar, dahaga. Ini bisa jadi puasanya tidak dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa di dalam hadits qudsi dikatakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Maka tidak ada satupun hadis maupun ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ditakdir Allah sebagai manusia yang sempurna penciptaannya, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an difirmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Perintah ini tidak perlu alasan. Perintah ini tidak perlu tuntutan, tetapi memang kalau kita yakin kita sebagai makhluk yang ditakdir beriman kepada Allah, maka kita harus mau untuk beribadah bi khulusin niyah, dengan ikhlas niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan adanya niat ikhlas karena Allah, puasa kita akan diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan penuh perhitungan. Iman tidak perhitungan juga salah. Contohnya, beriman kepada Allah tetapi pelaksanaan puasanya tidak diperhitungkan. Sahur walaupun sunnah tetapi sangat-sangat dianjurkan. Maka orang berpuasa Ramadan jangan mengandalkan kuatnya fisik, kuatnya mental, kemudian tidak mau sahur, kemudian berbuka disunahkan, disegerakan karena kuatnya fisik, diakhirkan, tidak dapat pahala kesunahan. Ini termasuk tidak perhitungan. Maka perhitungan ini menjadi salah satu hal yang penting juga dalam menunaikan ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekelumit yang saya sampaikan ini tentang konsep ibadah yang dilandasi dengan ikhlas, semoga membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan membalas puasa yang kita lakukan dengan balasan yang luar biasa, dimasukkan di dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang kelak dijanjikan surga royan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru qauli hadza wa astaghfirul azim. Demikian yang saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.